Biboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video ini. Di kesempatan kali ini, saya bakal bahas topik yang sebenarnya sering kita temui dan kita dengar, tapi kadang kurang kita sadari pentingnya, yaitu komunikasi dalam organisasi. Ternyata komunikasi ini punya peran yang sangat besar banget loh dalam kelancaran sebuah organisasi. Mulai dari bikin kerja tim lebih kompak, sampai bantu organisasi mencapai tujuannya. Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelum mulai lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu komunikasi? Jadi, istilah komunikasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata komunis yang berarti sama. Jika kita akan mengkomunikasikan suatu ide atau gagasan, maka kita harus menetapkan terlebih dahulu suatu dasar titik temu yang sama untuk mencapai suatu pemahaman atau pengertian. Organisasi merupakan wadah kegiatan orang-orang yang melakukan berbagai tugas untuk mencapai tujuan bersama. Mereka bekerja dalam struktur hubungan yang dibatasi oleh peran tugasnya. A few moments later. Menurut Skolum, komunikasi adalah proses di mana fungsi-fungsi manajemen merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan dilaksanakan. Istilah proses dalam komunikasi pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana komunikasi itu berlangsung melalui berbagai tahapan yang dilakukan secara terus-menerus, berubah-ubah, dan tidak ada henti-hentinya dalam rangka penyampaian pesan. Proses komunikasi merupakan proses yang timbal balik karena antara si pengirim dan si penerima pesan saling mempengaruhi satu sama lainnya. A few moments later. Dalam proses komunikasi akan ditemukan berbagai elemen-elemen. Elemen inilah yang membuat komunikasi berjalan sesuai efektif dan efisien. Jika elemen-elemen ini tidak digunakan, maka komunikasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Jatmiko, elemen-elemen yang dibutuhkan dalam suatu proses komunikasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengirim atau sender yang memulai komunikasi. Yang kedua, mengkomunikasikannya kepada satu atau lebih orang lain. Yang ketiga, pengkodean atau encoding adalah pengirim pengkodean informasi yang akan disampaikan dengan cara menerjemahkan ke dalam serangkaian simbol atau isyarat. Yang keempat, pesan atau message adalah bentuk fisik yang digunakan oleh pengirim untuk mengkodekan informasi. Yang kelima, saluran atau channel atau kanal ialah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, misalnya udara untuk pesan yang disampaikan dengan kata-kata atau kertas untuk pesan yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Yang keenam, penafsiran kode atau decoding adalah proses di mana penerima menafsirkan pesan dan menerjemahkannya menjadi informasi yang berarti baginya. Yang ketujuh, menerima receiver adalah orang yang menafsirkan pesan dari pengirim. Yang kedelapan, gangguan atau noise adalah semua faktor yang mengganggu, membingungkan, atau mengacaukan proses komunikasi. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Adalah kebalikan dari proses komunikasi yang menyatakan reaksi terhadap komunikasi dari pengirim. Hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, hambatan dari proses komunikasi. Hambatan dari pengirim pesan, misalnya pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan.
Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. Hambatan dalam penyandian atau simbol. Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu. Hambatan media adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi, misalnya gangguan suara, radio, dan aliran listrik sehingga tidak dapat mendengarkan pesan. Hambatan dalam memberikan balikan. Balikan yang diberikan tidak menggambarkan apa adanya, akan tetapi memberikan interpretif. Hambatan tidak tepat waktu dan tidak jelas dan sebagainya. Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif, cuaca, gangguan alat komunikasi, dan lain-lain, misalnya gangguan kesehatan, cacat tubuh, misalnya orang yang tunawicara, gangguan alat komunikasi, dan sebagainya. Hambatan sematik, faktor pemahaman bahasa dan penggunaan istilah tertentu. Hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu komunikasi, misalnya perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara pengirim dan penerima pesan, sehingga menimbulkan emosi di atas pemikiran-pemikiran dari si pengirim maupun si penerima pesan yang hendak disampaikan. Hambatan manusiawi terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang dan lain-lain. Berdasarkan pengertian komunikasi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan pertukaran pesan antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk merubah perilaku individu. Karena komunikasi merupakan kebutuhan dalam organisasi, maka jajaran organisasi harus menjadikan komunikasi sebagai sesuatu yang krusial sifatnya. Dalam organisasi perlu ditumbuhkan komunikasi yang didasarkan pada sikap saling percaya, menerima empati, dan kejujuran. Menerima adalah kemampuan berhubungan dengan orang lain tanpa menilai dan tanpa berusaha mengendalikan. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang komunikasi dalam organisasi. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya komunikasi di lingkungan kerja ataupun organisasi secara umum. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Go!